Yang awalnya cuman sharing-sharing pengalaman saja, malah banyak orang bertanya, oh, bougainvillenya bagus-bagus tapi kok nggak dijual. Kan memang awal-awal saya niat nggak jualan, saya cuman sharing-sharing saja. Pada akhirnya kok banyak yang bertanya mau membeli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prayetno. Usaha saya adalah budidaya bunga kertas bougainville, yaitu jenis bougainville impor yang sudah saya rintis sejak 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan lancar dan sudah bisa kirim-kirim ke seluruh Nusantara, yang beralamatkan di Dusun Paten, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ini saya nggak rencana mas buat budidaya seperti ini. Saya cuma sekedar hobi saja. Awal-awalnya hobi mengoleksi bunga bougainville. Itu awalnya di rumah saya ada satu pohon di depan rumah itu, punya inspirasi seumpama ini disambung dengan berbagai warna kayaknya kok menarik. Awal mula dari situ, terus saya belajar sambung pucuk. Setelah saya sudah mulai bisa sambung pucuk, terus saya mulai mengoleksi bougainville yang jenis impor, dan dari situlah saya terus menambah koleksi saya. Awalnya saya belajar budidaya bunga kertas bougainville ini, belajar dari sosial media, baik dari YouTube maupun Facebook. Dari situlah saya belajar mengenal jenis-jenis bougainville dan juga cara budidaya bunga kertas bougainville. Dan pada akhir-akhir ini saya bagikan pengalaman saya di YouTube juga. Dari bagi yang pengen mau lihat-lihat atau belajar tentang bunga kertas bougainville, bisa kunjungi channel saya. Saya ulang lagi, namanya Pak Eko Bougainville. Dan dari situlah saya mulai dikenal masyarakat. Yang awalnya cuma sharing-sharing pengalaman saja, malah banyak orang bertanya, oh, bougainvillenya bagus-bagus tapi nggak dijual. Kan memang awal-awal saya niat nggak jualan, saya cuma sharing-sharing saja. Pada akhirnya kok banyak yang bertanya mau membeli dari berbagai kalangan. Dari situlah saya terus mulai belajar pengiriman. Awalnya saya kirim ke Jakarta itu, dan alhamdulillah responnya sangat bagus dan berkelanjutan sampai sekarang sudah hampir menjangkau ke seluruh Nusantara. Untuk pengiriman terjauh selama ini ke NTT mas, NTB juga, Sulawesi, itulah yang paling terjauh se Indonesia. Kalau mau menambah jenis itu kan kita harus pesan online ya mas, itu terlalu jauh sekali. Soalnya yang budidaya bunga kertas seperti ini yang paling banyak di daerah Jawa adalah di Purworejo dan juga ada di Kediri. Untuk daerah Magelang sendiri sepertinya belum ada, makanya saya kalau mau mengupgrade untuk jenis-jenisnya saya harus pesan dari lain daerah. Sebenarnya untuk modalnya itu nggak langsung sekaligus mas, tapi itu kan ya pelan-pelan, kita punya rezeki sedikit, kita belikan bibit baru, menambah koleksi, kemudian kita sudah bisa sambung sendiri. Nah itu kan kita sudah punya bibit
sawit ya mas. Terus mulai dari situ saya bisa jualan dan itu bisa buat modal awal mas. Jadinya modalnya pun dari bougainville juga. Kalau pengiriman ini biasanya saya 1 minggu 2 sampai 3 kali mas. Kemudian untuk perkiriman itu nominalnya ya mulai dari 200 sampai mungkin nanti mas bisa hitung sendiri lah untuk per bulannya berapa. Itu mas awal mulanya ya saya rajin dengan YouTube dan banyak juga channel-channel yang membahas tentang jenis-jenis bougainville mas, dari YouTube dan juga dari Facebook. Awalnya ya rajin kita nyimak untuk menghafalkan jenisnya atau ID-nya itu mas. Ya masing-masing tiap jenis itu memiliki karakter berbeda-beda mas untuk bougainville ini. Ada yang mudah disambung, ada juga yang agak sulit. Kita harus pahamilah karakter setiap jenisnya ini. Hanya ini kan yang ngasih nama ya orang dulu yang pertama kalinya nemu ID ini mas. Soalnya jenis bougainville ini mudah mutasi. Misalnya seperti apa? Seperti ini mas, Singapura ini nanti di beda daerah ini nanti bisa mutasi jadi jenis baru lagi. Dan kalau jenisnya itu bisa permanen, kemungkinan nanti dikasih nama oleh penemunya itu mas. Jadi ini nama-nama sudah dari sananya, saya bukan ngasih nama sendiri. Perawatannya sih sangat mudah sebenarnya ya mas, ya cuman siram dan pupuk, dan yang paling penting itu untuk tempat bougainville-nya ini harus terpapar sinar matahari. Kalau bisa ya full seharian itu lebih bagus. Pupuknya saya memakai NPK 16 mas. Ya pada umumnya seperti kawan-kawan ya pakai itu, mungkin sama pupuk andang. Susahnya mungkin itulah menambah bibit baru itu mas, saya masih susah untuk mendapatkan, kan terlalu jauh ya jarak dengan para pembudidaya yang di sana. Saya kalau mau ke sana ya harus menyempatkan waktu betul-betul mau menambah koleksi. Dan juga untuk ekspedisinya mas, kan dari sini ini kan di kampung ya mas, sedangkan kantor ekspedisi kan di kota sana ya, perjalanan lumayan jauh. Misal kita pas kirim banyak gitu kan ya agak repot juga mas, itu jadi kesulitan. Ya untuk senangnya ya kalau dapat orderan itu, apalagi sudah ditanya nomor rekeningnya, itu pasti senangnya di situ ya mas. Kan kita jualan online ya, medianya saya memakai YouTube mas dan Facebook. Dari situlah saya sudah catatkan nomor WA saya di setiap videonya biasanya. Sampai saat ini alhamdulillah ya belum ada komplain dari pembeli. Kalau misalnya ada yang rotok untuk daun dan bunganya yang jarak jauh itu ya wajar mas, tapi mereka biasanya ya memaklumi karena ya keadaan di perjalanan kan beberapa hari ya mas, ya tanaman disukur itu biasanya sampai sana rotok. Tapi kan dari sininya sudah saya pilihkan untuk batang-batangnya itu lumayan. Tapi dari sini kan sudah saya pilihkan untuk bibitnya itu yang sudah benar-benar kuat mas, akarnya ya sudah tembus. Biasanya misalnya pengiriman jauh itu walaupun daunnya rontok sama bunganya, tapi nanti setelah ditanam insya Allah nanti bisa tumbuh kembali mas. Bisa, pastinya pengen mengembangkan lagi mas, lebih luas lagi, soalnya ini tempatnya ini masih terbatas mas di sini. Saya pengennya itu per jenisnya itu saya ground atau saya tanam langsung di tanah itu buat indukan. Tapi kalau di kebun ini kayaknya tidak memungkinkan mas kalau mau saya ground. Jadi ini masih jadi kendala ini, lahannya kurang luas mas. Mungkin kedepannya saya akan cari lahan baru lagi untuk bisa mengembangkan. Untuk
ke sana ya, misalnya teman-teman punya hobi dan benar-benar serius dengan hobinya, itu lebih baik didalami dan dikembangkan. Nanti siapa tahu kedepannya bisa jadi bisnis ya, seperti saya ini yang awalnya cuma hobi, nggak tahu sekarang malah jadi bisnis ya Mas ya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Bang Febri, channelnya yang selalu menginspirasi.